20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, ternyata ada yang menarik dari analisa Bapak Reformasi Amin Rais dan juga Ustadz Alfian Tanjung terkait wacana Pak Jokowi akan mengumpulkan 20.000 pasukan berani mati pada tanggal 22 September besok. Nah, ternyata menurut pembacaan Pak Amin Rais dan juga Ustadz Alfian Tanjung, di sana ada bau-bau PKI. Kita simak selanjutnya. Tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, sekarang sudah ambruk. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaisang, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota, juga tidak ada yang akan memilih, kecuali milenial yang keblinger. Nah, si bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober, makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir. Untuk apa? Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur. Dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. 20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan September ada apa? Yang pasti beritanya banyak bulan September. Di bulan September ada berbagai peristiwa nasional maupun lokal. Tapi tentu yang paling pas, Bung Kameramen akan bacain beritanya. Baik, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bu Alfian dan keluarga senantiasa sehat ya Bu Alfian. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar bahwa ada pasukan berani mati nih Bu Alfian. Ya Bu Alfian, ini kita mendapatkan berita dari jakarta1.com. Pasukan berani mati pembela Jokowi akan mengadakan apel akbar September ini. Nah Bu Alfian, ini kan bisa dua dugaan nih Bu Alfian. Ini di bulan September mendekati G30 SPKI, juga mendekati lengsernya Jokowi. Pasukan berani mati Jokowi akan mengadakan apel akbar September ini. Akan mengadakan apel akbar
di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Apel ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Demikian dikatakan Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodikdo Wardoyo, dalam pernyataannya kepada wartawan. Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Sukodikdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi. Nah, ini untuk awal sesi ini bagaimana nih Bung Alfian? Di tahun 2001, 2002 itu ada yang namanya Pasukan Berani Mati Membela Gus Dur. Saya orang yang langsung menghadapi mereka. Waktu itu mereka datang dari seluruh jaringan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PBM, Pasukan Berani Mati Membela Gus Dur, sesungguhnya sebuah perjalanan sejarah yang pernah ada dan kelihatan ini dicontoh oleh Sukodikdo Wardoyo. Pemirsa, saya akan mengawali dengan pengetahuan saya sebelum ini bahwa mulanya akan ada reuni keluarga besar PKI tanggal 18 September tahun ini. Ya, cuman saya perlu mematangkan pemahaman dan saya sudah ikrarkan di mana-mana bahwasanya ini adalah bentuk yang pernah diumumkan di beberapa kesempatan akan ada pertemuan seluruh keluarga besar PKI dengan alasan-alasan yang didramatisasi, tempatnya jelas di sekitar Jawa Tengah atau Jawa Timur, tanggal 18 bulan September. Nggak tahu apa ini ada hubungan atau tidak, tentu saya tidak boleh secara mudah menyimpulkannya, tapi juga tidak mungkin saya secara mudah untuk tidak menghubung-hubungkannya. Sekali lagi dari saya merespon awal, tanggal 22 bulan September itu 8 hari lagi 30 September G30 SPKI. Jadi mau ngapain nih ya? Apakah ini merupakan satu titisan dari putra-putri dari anak-anak Cakrabirawa atau anak-anak pemuda rakyat, anak-anak dari Gerwani? Yang jelas kita akan telusuri. Ya, Sukodikdo Wardoyo ini anaknya siapa dia? Cucunya siapa dia? Ketahuan nanti, kalau udah ketahuan berarti saya akan mengambil sikap dan saya sudah umumkan di banyak kesempatan. Kalau itu yang terjadi, lu jual gua beli, dan saya akan langsung untuk bersikap. Ya, Bung Alfian, ia menargetkan apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi berjumlah 20.000 yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi. Kata Sukodikdo, saat ini ada situasi yang tidak kondusif dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia. Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah di Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat. Kok ini alasannya aneh ya, cuman sekedar begitu doang. Nah, Bu Alfian, kan kalau bisa dibilang justru kelakuan dan kebijakan-kebijakan Jokowi lah dan kelakuan-kelakuan anak Jokowi lah yang sebetulnya memperkeruh suasana menjelang Jokowi lengser, Bung Alfian. Nah, ini kok dia membuat seolah-olah dari eksternal yang ingin menurunkan Jokowi. Ya secara manusiawi harusnya Jokowi sadar diri dan mengaku, Bung Alfian, iya gue udah gak pantas nih, gue mundur aja nih. Kenapa nggak hal itu yang dilakukan, malah justru merestui adanya Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Bung Alfian? Ya, menurut hemat saya pernyataan Bung Kameramen saya tarik sebagai pembahasan pendalaman. Sukodikdo mesti dia sudah ngobrol dengan Jokowi. Sama dengan Benny Ramdhani. Yang kemudian Benny Ramdhani sekarang hilang dari peredaran setelah nyebut-nyebut Mr. T, ya. Ya ini Sukodikdo ini Ramdhani jilid berapa nih nggak jelas ya. Nah, kalau ada pernyataan orang dekat Jokowi, siapa yang Anda maksud? Ya, orang dekat Jokowi itu tidak ada yang dekat, yang kalah itu bukan orang dekat, orang yang memang sudah tidak dekat. Ya, dari mana dekatnya kan gitu. Yang jelas pemilu 2024 adalah pemilu yang bisa disebut sebagai kejahatan politik, kriminalitas demokrasi, demokrasi di kriminal demokratik ya. Nah, tahun 2024 tentu tahun yang penuh dengan hal-hal yang sangat menyedihkan, memalukan, memilukan, dan sekaligus menjijikkan ya. Bagaimana perubahan perundang-undangan bisa dilakukan hanya atas usulan seorang mahasiswa yang nggak jelas yang bernama Almas. Ini mungkin buat
buat bapaknya harus tanggung jawab nih. Almas ya buat pemirsa, yang membuat kita punya wapres yang jauh dari kualitas standar adalah karena adanya permintaan judicial review yang dikasih oleh Almas. Dia adalah seorang putra daripada seorang pengacara tanda kutip. Anda pun bertanggung jawab siapa bapaknya Almas, sampai akhirnya usulan Almas itu dijadikan landasan konstitusi yang dibuat sedemikian rupa atas kemauan MK, atas proses di MK, atas kemauan tentu kemauan yang punya mau. Nah, terus yang berikutnya, ada apa dengan peristiwa ini? Sesungguhnya buruk muka cermin dibelah. Tidak mampu berbuat baik lalu nyalain orang lain. Sukodikdo, saya pikir Anda kembali baca situasi geopolitik kita sejak 2014 sampai 2024. Kita sangat kecewa dengan Jokowi yang menimbulkan banyak resistensi, baik hutang negara yang begitu besar, baik tingkat keterbelahan masyarakat, dan lahirnya undang-undang yang secara dominan sangat merugikan masyarakat dan menguntungkan pemilik modal dan pihak-pihak asing. Nah, mungkin ada kekhawatiran kali Bung Alfian, karena kan orang semakin banyak melakukan kesalahan, akan semakin nggak percaya dengan orang sekitar yang mengetahui kesalahan dia. Bisa jadi begitu. Nah, Bung Alfian, ini kan artinya jelang G30 SPKI muncul pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, ini kan apa ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini lah ya, ada pasukan berani mati membela seseorang. Ini kan artinya mengenyampingkan Tuhan yang Maha Esa, Bung Alfian. Berarti kan bisa ke sana, Bung Alfian. Nah, mungkin apa pesan Bung Alfian? Menurut saya, gerakan atau ada pasukan atau apel ini kan untuk show of force, Bung Alfian. Mereka menginginkan ada pihak yang takut dengan adanya apel tersebut. Nah, ini apa pesan Bung Alfian agar masyarakat tetap objektif? Ya, kalau Jokowi salah, kita sampaikan ini kesalahannya. Jangan sampai dengan adanya begini, kita malah terus membiarkan kesalahan-kesalahan Jokowi. Untuk closingnya, apa untuk pasukan ini apa? Mereka balik kanan aja Bung Alfian, gak usah datang ke Jakarta. Silakan. Kalau menurut saya, bagusnya tetap datang aja gitu ya. Saya hanya tetap datang, dan pihak polisi dan tentara, Anda harus bersikap sesuai dengan aturan. Mereka sudah menamakan diri pasukan berani mati, maka tentu kami akan seperti dulu. Kami akan kembali membuat pasukan berani matiin yang ingin matiin. Ini jelas lu jual gua beli, walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Musuh pantang dicari, berhadapan pantang lari. Jadi buat saudara Sukodikdo, Anda harus berhitung bahwa dari dulu PKI nggak pernah menang, ya. Mau pakai gaya apa, gertakan gaya apa, ancaman gaya apa, kalau sekedar urusannya nyawa, orang nggak ada yang takut untuk mengorbankan nyawanya demi agamanya, untuk kemuliaan negaranya, untuk kedaulatan negaranya karena agamanya. Sekali lagi, untuk yang pertama, PBM, pasukan berani mati Jokowi, merupakan bentuk penamaan yang copy paste dari pasukan berani mati yang pernah dibentuk di zaman Gus Dur. Yang kedua, dari saya mungkin jawaban terakhirnya sifatnya adalah anjuran dan merupakan program yang perlu diintensifkan. Nobar, nonton bareng film sekitar gerakan PKI, ada banyak. Yang pertama, bagaimana pertahanan PKI di Blitar, itu ada filmnya juga. Yang kedua, di Banyuwangi, yang pastinya monumental adalah gerakan G30 SPKI. Yang lainnya buat seluruh masyarakat, tentu tema tentang gerakan komunisme PKI ini bukan tunggal. Karena kita juga mendengar ada orang-orang yang sudah mulai menghubung-hubungkan habaib itu dengan PKI ya. Dan itu sebuah kekonyolan. Saya mendengar ada orang yang sudah sangat tua, mesti dia banyak berzikir dan mengarah kepada husnul khotimah, malah dia berteriak-teriak menghubung-hubungkan Aidit itu orang Melayu, ya, atau menghubung-hubungkan dengan Musuh itu orang mana gitu. Artinya intinya ada proses kebanggaan sekaligus ingin membunuh karakter orang-orang yang telah berjasa untuk kemerdekaan negara kita, yang pasti bukan Aidit dan bukan Musuh. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana analisa Pak Amin Rais dan juga Ustadz Alfian Tanjung menanggapi merespon wacana pasukan berani mati Pak Jokowi yang rencananya akan
dikumpulkan nanti sebanyak 20.000. Ini menarik karena Pak Amin dan juga Ustadz Alfian melihat dari perspektif lain. Di sana ada bau-bau PKI, apalagi hanya kurang beberapa hari dari G30 SPKI. Tentu ini mendapat tanggapan beragam ya dari wacana ini, dan kita lihat juga sebagian masyarakat publik menilai ini bentuk ketakutan Pak Jokowi di akhir jabatan karena mungkin tersandra hal-hal yang perlu di sana dibela ketika kelak tidak lagi menjabat. Namun kita berharap suksesi keberlanjutan kepemimpinan nasional nanti yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo berjalan dengan baik. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode, di sana tentu ada legacy meninggalkan kerja-kerja yang baik, namun jika memang terdapat kekurangan, mengapa Pak Jokowi justru mengirim sinyal kepada Pak Prabowo, kepada rakyat, jangan macam-macam. Saya punya pasukan berani mati, siap membela jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita doakan bangsa kita terus baik-baik ke depannya. Semoga kita menatap Indonesia 2045 sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Terima kasih.